Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, saya minta sama orang untuk pimpinan. Manan Bapak Guru yang Guru mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abritu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah selesai berdoa, selanjutnya dipersilakan untuk anak-anak sekalian berdiri sejenak karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai rasa cinta kita terhadap mereka. Mohon perhatikan ketika Ibu mengambil absensi, mohon dijawab ya. Ayu Lasawari, Anda, Alfian, Rizal, Davin, Bayu, Irna, Amril, Habir, Tisa, Madina, Fahri, Cilianti, Gilang, Ayudia, Yana, Iman, Kirana. Alhamdulillah semua hadir ya? Iya Bu. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, perlu anak-anak sekalian tahu bahwa tujuan pembelajaran yang kalian akan capai pada proses pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model program basic learning, diharapkan siswa mampu memahami ciri-ciri virus dan melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menganalisis solusi terhadap pencegahan penyebaran virus yang ada di lingkungan sekitar melalui berbagai media yang sudah ditelah. Selanjutnya, sebelum saya lanjut, saya mengasih suatu apresiasi, yaitu pernahkah kalian merasakan bersin? Bagaimana ketika kalian mengalami bersin tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, mengangkat kedua tangan menutupi mulut. Ada lagi yang lain? Tidak Bu. Baik, apa yang dikatakan teman Anda itu benar ya? Jadi ketika kita secara tidak langsung melakukan hal bersin, itu dengan sendirinya air liur kita sudah tertempel di telapak tangan kita. Dengan sendirinya air liur itu sudah terkontaminasi dengan berbagai penyakit atau yang biasa kita sebut adalah virus. Bagaimana solusinya sehingga terhindar dari bersin itu? Ada yang tahu? Saya Bu, membersihkan tangan sehabis bersih Bu. Ya, baik ya. Jadi ketika kita mengalami bersin, sebelum memegang atau memegang barang-barang benda yang lain atau kita makan, kita harus mencuci tangan atau membersihkan tangan terlebih dahulu. Paham ya? Ya. Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan garis-garis besar materi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, ciri-ciri umum yang di dalamnya terdapat bentuk, sifat, dan struktur daripada virus. Kemudian ada beberapa penyakit, yaitu ada polio, ada Ebola, dan lain-lain. Setelah kalian mempelajari materi tentang virus, diharapkan agar kita selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik dari diri maupun lingkungan sekitar. Paham? Paham.
Selanjutnya, Ibu harap kalian memperhatikan gambar yang sudah ada di depan kalian. Menurut kalian, apa yang ada di gambar yang ada di depan slide? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya. itu salah satu ciri virus. Ada lagi yang lain? Ada Bu, Ya. itu seperti lampu Bu. Ya, baik ya. Apa yang dikatakan teman tadi itu, yang pertama itu salah satu contoh virus yang menyerang bakteri dan lactovirus. Kita lihat bersama, ini merupakan ciri-ciri virus secara umum. Yang pertama, virus itu dia bersifat aseluler, artinya dia tidak mempunyai sel. Yang kedua, dia berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 sampai 300 mm. Kemudian virus ini dia memiliki salah satu asam nukleat. Artinya kalau virus yang menyerang bakteriofag dia sudah memiliki DNA, RNA-nya sudah tidak ada. Begitu pula sebaliknya. Kalau virus yang menyerang Ebola dia sudah memiliki RNA, artinya DNA-nya sudah tidak ada. Paham anak-anak? Ciri selanjutnya yaitu berupa hablur atau kristal. Selanjutnya, bentuk daripada virus itu sangat beragam. Ada bentuknya oval, ada silinder, ada polihedral, dan ada kompleks. Contoh virus yang sangat kompleks itu adalah virus yang menyerang si bakteri. Paham? Selanjutnya adalah virus itu dia tersusun atas asam nukleat yang kita sebut adalah kapsid. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya Bu, apa itu hablur atau kristal? Ya, baik. Hablur, kenapa virus dikatakan hablur atau kristal? Karena virus ini dia hanya dapat hidup itu di dalam sel inang, artinya di dalam tubuh yang hidup atau tubuh makhluk hidup. Apabila dia berada di luar sel inang atau di luar makhluk hidup, maka dia tidak akan bisa melakukan reproduksi atau memperbanyak diri. Makanya dia dikatakan kristal. Aman-aman? Hanya yang tadi katakan ada bentuk-bentuk virus, ada bentuknya oval, itu contohnya adalah virus influenza dan HIV/AIDS. Kemudian ada bentuk silindris, yaitu contohnya TMV atau tembakau mozaik virus, yaitu virus yang menyerang tembakau. Kemudian polihedral, yaitu contohnya virus adenovirus. Kemudian ada virus yang sangat kompleks, yaitu virus yang menyerang bakteri, yang disebut bakteriofag. Paham? Ini adalah contoh virus yang menyerang bakteri yang ditemukan oleh dua ilmuwan. Yang pertama adalah Frederick Thorpe dan Felix Gehart. Selanjutnya Ibu akan menampilkan slide atau video yang berisikan tentang virus. Mohon untuk siswa memperhatikan slide tersebut. Paham ya? mengamati video. Sekarang waktunya Ibu akan membagikan kalian secara heterogen dalam bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan bentuk kelompok.
Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Ketika ada yang tidak paham mengenai pengisian LKPD, Ibu persilakan untuk bertanya. Semua sudah tahu mengenai pengisian LKPD? Belum. Baik. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cara pengisian LKPD. Tadi kan kalian sudah nonton bersama mengamati video, ya, dari contoh virus dan penyebabnya, kemudian cara pencegahannya. Di sini di LKPD kalian disuruh untuk mengamati lingkungan sekitar atau lingkungan tempat tinggal kalian. Contoh-contoh penyakit yang ada di lingkungan sekitar kalian itu diangkat, kemudian cari solusinya, bagaimana cara pencegahannya dan gejala-gejalanya. Paham ya? Anak-anak, ada yang sudah selesai? Ada, Bu. Sudah? Ya, Bu. Kalau ada yang sudah, Ibu berharap untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam menyelesaikan LKPD. Ya, Bu. Silakan. Saya mohon perhatian untuk anak-anak. Kalau kelompok yang sedang presentasi dia menyampaikan materinya, tolong saya harap untuk kelompok yang lain mohon memperhatikan apa yang disampaikan. Ketika ada masalah yang tidak dimengerti, saya berharap kalian bisa menanyakan. Paham ya? Paham, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit dan solusi. Sebelum kami masuk dengan presentasi hasil diskusi kami memperkenalkan nama anggota kami. Kenalkan, nama saya Fahri Syaputra Rantimen selaku moderator, dan di sebelah kanan saya ada Muhammad Habib Haryadi selaku narasumber, dan di ujung sana ada Ayudia Asta dan Ganal Rasiden selaku anggota kelompok. Jangan lama-lama, mari kita masuk dengan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada narasumber kami. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya langsung masuk ke mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kami tentang kondisi penyakit dan solusi pencegahan penyakit di lingkungan sekitar. Kami mendapatkan 3 penyakit. Yang pertama malaria, yang kedua flu burung, dan yang ketiga adalah rabies. Tapi yang pertama-tama marilah kita bahas dulu yang pertama, yaitu malaria. Teman-teman, ada yang tahu apa itu penyakit malaria? Tidak. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Cara penyebaran penyakit malaria yang pertama adalah melalui singatan atau gigitan hewan atau serangga, melalui darah yang tidak steril atau darah yang tidak bersih. Ada beberapa gejala dari penyakit malaria, yaitu
menggigil, demam, dan berkeringat. Biasanya terjadi setelah beberapa minggu kena gigitan nyamuk. Jadi gigitan nyamuk itu tidak langsung bereaksi, butuh waktu beberapa hari atau beberapa minggu untuk gejala-gejala tersebut timbul. Langsung lanjut ke solusi pencegahan penyakit malaria. Solusi pencegahan penyakit malaria yang pertama yaitu memakai pakaian serba panjang seperti celana dan baju panjang dalam beraktivitas agar terhindar dari gigitan nyamuk. Yang kedua adalah hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Jadi kalau ada pakaian-pakaian yang basah cepat dikeringkan karena itu bisa jadi rumah sarang nyamuk yang menyebabkan malaria. Yang ketiga adalah melakukan langkah 3M, yaitu menguras penampung air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Jadi jangan lupa melakukan 3M setiap hari di dalam rumah atau dalam lingkungan sekitar kita. Di sekolah juga boleh. Menguras penampung air, bukan hanya penampung air, tapi tempat-tempat wadah yang ada dimiliki air itu harus dibuang karena itu bisa jadi sarang tempat nyamuk malaria. Lanjut ke penyakit kedua, yaitu flu burung. Ada yang tahu itu flu burung? Apa itu flu burung? Tidak. Flu burung adalah strain virus influenza yang terutama menginfeksi burung, tetapi juga dapat menginfeksi manusia. Jenis flu ini paling sering terjadi karena kontak dengan unggas sakit. Flu ini juga dapat menular antar sesama manusia. Jadi virus ini juga bisa menular sesama burung, dan dari burung menularkan ke manusia, dan manusia juga bisa menularkan ke sesama manusia. Lanjut ke cara penyebaran flu burung. Flu burung menyebar melalui batuk atau bersin yang oleh orang terinfeksi tersebut. Jadi kalau satu orang sudah terinfeksi, dia batuk kepada satu orang lainnya, maka virus itu akan menyebar begitu saja. Lanjut ke gejala-gejala flu burung. Gejala flu burung dimulai dengan waktu 2 sampai 6 hari, dapat terlihat seperti flu biasa, batuk, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan sesak napas dapat terjadi. Jadi seperti penyakit malaria, flu burung juga tidak langsung bereaksi gejalanya, jadi butuh waktu beberapa hari. Kalau flu burung butuh waktu 2 sampai 8 hari agar gejalanya sudah muncul. Lanjut ke cara pencegahan penyakit. Yang pertama yaitu menghindari kontak langsung dengan unggas atau burung-burung, menghindari kontak langsung dengan orang sakit atau orang yang terkena flu burung, menjaga kebersihan dan mencuci tangan secara rutin, itu adalah yang paling penting. Tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan, mengkonsumsi daging atau telur unggas yang telah dimasak hingga matang. Jadi kalau kalian mau mengkonsumsi daging atau telur dari ayam, itu harus usahakan dimasak sampai matang agar tidak terkena virus influenza yang menyebabkan flu burung. Lanjut ke penyakit ketiga yaitu rabies. Ada yang tahu apa itu penyakit rabies? Tidak. Ya. Kalau kalian tidak tahu, saya akan memberitahunya. Rabies adalah suatu virus mematikan yang menyebar ke manusia dari air liur hewan yang terinfeksi. Rabies biasanya menyebar melalui gigitan hewan. Binatang yang paling memungkinkan menyebar rabies antara lain adalah anjing, kelelawar, sigung, dan rakun. Cara penyebaran virus rabies melalui sengatan atau gigitan hewan ataupun serangga. Gejala-gejala penyakit rabies yaitu demam, sakit kepala, kelebihan air liur, kejang otot, kelumpuhan, dan kebingungan mental. Jadi untuk gejala rabies ini sangat beresiko sekali karena kejang otot, kelumpuhan, dan kebingungan mental. 3 pencegahan rabies yaitu melakukan vaksinasi hewan peliharaan terutama anjing dan kucing. Jadi kita harus menjaga kesehatan hewan peliharaan kita terutama pada anjing dan kucing. Jangan lupa melakukan vaksinasi. Hindari kontak hewan peliharaan dengan hewan liar. Jadi kalau kita ada hewan peliharaan, jangan kasih bebas langsung dengan hewan-hewan yang liar, karena bisa dapat menyebabkan virus rabies kepada hewan peliharaan kita sendiri. Yang ketiga, tutup semua celah dan lubang di rumah yang biasanya jadi sarang hewan liar
membuat sarang. Jadi kalau ada tempat-tempat seperti di atas sini yang biasanya kelelawar suka jadi tempat bersarang, usahakan bersihkan karena itu dapat menyebabkan penyebaran penyakit rabies. Dan sudah sampai ke penyakit yang terakhir. Itu saja yang hasil diskusi kami dan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Tak perlu lama-lama lagi, saya pamit undur diri. Muhammad Habib Heriadi mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung kembalikan ke moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi. Kini kami akan membuka sesi tanya jawab. Bila kelompok 1, 3, dan 4 ingin menanya, mohon ajukan tangannya, menyebut nama dan mewakili kelompok berapa. Kami persilakan. Saya. Dipersilakan berdiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jili. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan materinya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa itu plasmodium? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jilianti Rasid. Nanti akan dijawab oleh narasumber. Kami persilakan. Ya, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya, dan terima kasih juga untuk Jilianti Rasid yang mewakili kelompok 3 yang telah bertanya. Tadi pertanyaannya tentang apa itu plasmodium. Plasmodium adalah virus yang menyebabkan penyakit malaria. Virus itu terinfeksi kepada nyamuk dan nyamuk menggigit manusia dan menyebabkan penyakit malaria. Jadi plasmodium itu adalah virus yang menyebabkan penyakit malaria. Ya, itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada narasumber. Kelompok 3, apakah jawaban dari kelompok kami sudah cukup baik atau kurang mengerti? Ya, cukup baik. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Silahkan berdiri. Perkenalkan, nama saya Ayla Sawari. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Jadi pertanyaan saya begini. Penyebab rabies selain dari air liur atau gigitan hewan, apakah ada yang lain? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ayula Sawari yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kini nanti yang akan dijawab oleh narasumber. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada Ayula Sawari yang menanyakan pertanyaan ini. Jadi saya langsung menjawabnya. Pertanyaannya tadi adalah apakah penyebaran penyakit rabies hanya melalui air liur dan gigitan hewan? Jawabannya adalah ya, hanya dari air liur dan gigitan hewan. Dan hewannya bukan hanya anjing saja, tapi ada beberapa hewan lagi seperti serigala, kelelawar, rakun, kucing juga bisa menyebarkan rabies. Jadi penyebaran penyakit rabies itu hanya melalui air liur dan gigitan hewan. Tapi yang paling utama adalah gigitan hewan anjing. Terima kasih. Saya langsung kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada narasumber. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah paham atau belum? Sudah. Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya atau memberikan saran pada kelompok kami? Saya. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Davin Muhammad, saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin memberi saran. Saran saya itu tolong cara menjelaskan tolong diperjelas dan jangan terlalu berbelit-belit. Kami kurang memahami. Terima kasih. Terima kasih kepada Davin Muhammad yang telah memberikan saran kepada kelompok kami. Mudah-mudahan di lain waktu kelompok kami lebih membaik daripada yang ini. Baik, apa ada yang bertanya lagi? Tidak. Baik, saya akan tutup sesi bertanya dan akhir pula hasil presentasi kami. Saya ucapkan bila ada salah mohon dimaafkan, bila ada yang kurang memaklumkan, dan semoga yang baru saja kita lewati bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, selanjutnya ada lagi kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, baik. Kepada kelompok selanjutnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Arifadi Payumar Sabesi selaku moderator dari kelompok 3 dan Rizal Jenpot selaku narasumber dari kelompok 3. Dan ada lagi Isamadi, Jilianti dan Kirana Kiliwan selaku anggota dari kelompok 3. Di sini saya persilakan kepada ketua narasumber untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya langsung saja masuk ke materi yang akan saya bahas di sini. Di sini materi yang kami bahas adalah mengenai penyakit di lingkungan sekitar kami dan bagaimana cara pencegahannya. Di sini penyakit yang kami bahas yaitu ada 3 penyakit. Yang pertama ada demam berdarah, kemudian asam urat dan cacar air. Di penyakit yang pertama kita bahas dulu demam berdarah. Apakah ada yang tahu penyakit demam berdarah? Tidak. Penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh sengatan nyamuk atau gigitan hewan nyamuk. Dan demam berdarah ini juga ada memiliki beberapa gejala, yaitu demam tinggi mendadak, kemudian sakit kepala parah, dan nafsu makan berkurang. Adapun nyeri otot dan sendi yang parah, kemudian ada ruam kulit. Nah, di sini ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit demam berdarah yang disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menimbun barang-barang bekas yang tidak terpakai, kemudian menghilangkan genangan air dan menaburkan pupuk abate dan melakukanlah vaksinasi demam berdarah. Lanjut ke penyakit yang kedua, yaitu asam urat. Sebelum saya lanjut, teman-teman ada yang sudah tahu penyakit asam urat? Tahu. Ya, banyak yang sudah tahu, tapi separuh juga saya rasa belum ada yang tahu. Nah, penyakit asam urat itu gejalanya ada sendi mendadak terasa sakit, kemudian kesulitan untuk berjalan akibat rasa sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari. Dan nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam. Dan disertai nyeri hebat, pembengkakan, dan rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada permukaan kulit. Nah, di sini ada beberapa solusi untuk mencegah asam urat. Yang pertama, disarankan untuk menurunkan berat badan, kemudian berhenti merokok bagi yang merokok. Yang ketiga, hindarilah makanan dengan kandungan purin yang tinggi, kemudian konsumsi cairan yang cukup, dan rutinlah berolahraga. Lanjut ke penyakit yang ketiga, yaitu cacar air. Teman-teman ada yang tahu cacar air? Tahu. Apa itu cacar air? Ciri-cirinya? Yang bintik-bintik merah itu dah. Ya, benar sekali. Air. Di sini ada beberapa gejala cacar air. Yang pertama adalah lepu, kudis, ulkus atau bintik merah. Dan di sini ada beberapa solusi untuk mencegahnya. Yang pertama adalah menerima vaksinasi cacar air tersebut, kemudian menghindari kontak dengan orang yang sedang terkena cacar air, dan yang terakhir adalah kurangi kontak dengan orang sekitar karena dapat menular melalui udara. Terima kasih, itu saja yang bisa saya paparkan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Itulah hasil kerja kelompok yang telah dibacakan oleh ketua dan narasumber kami. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 1, 2, dan 4? Saya Para saudara generasi yang ingin melemparkan pertanyaan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Karasen. Saya terwakil dari kelompok 2. Di sini saya mau bertanya, apa penyebab asam urat? Itu saya pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara generasi yang telah melemparkan pertanyaan kepada kami. Saya persilakan kepada perwakilan kelompok kami yang ingin menjawab pertanyaan dari saudara generasi. Terima kasih.
Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2 yaitu tentang apa penyebab asam urat. Jadi penyebab utama asam urat dikarenakan tidak menyerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik dan usia. Dan yang seperti kita lihat di kehidupan sehari-hari, penyakit asam urat bisa disebabkan karena jenis makanan. Contohnya seperti kacang-kacangan, bayam, jagung, daun pepaya, udang dan ikan teri. Ya, itu saja yang bisa saya jawab. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah masih kurang dari jawabannya tadi? Iya. Ya, terima kasih kepada saudara Gana Lasile yang ingin melontarkan pertanyaan kepada kelompok kami. Apakah masih ada lagi pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 4? Ada. Saya persilakan kepada Pandaris Hasan yang ingin melontarkan pertanyaan kepada kelompok kami. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Pandaris Hasan, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya mau bertanya apa penyebab cacar air. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Pandaris Hasan yang ingin melontarkan pertanyaan kepada kami. Langsung saja kepada perwakilan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditanya oleh saudara Pandaris Hasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Pandarista Hasan dengan pertanyaan yang dilontarkan adalah apa penyebab cacar air. Jadi penyebab utama cacar air adalah infeksi virus varicella zoster yang bisa menular dengan sangat mudah dan cepat. Varicella zoster ini bisa menyebar melalui kontak langsung dengan penderitaan, seperti bersentuhan dengan lekuhan atau lenting yang terdapat cairan. Misalnya seperti saudara Pandarista Hasan terkena cacar air dan bila mengupas atau memecahkan cacar air tersebut, maka cairan akan menyebar ke tangan, maka timbulnya cacar air lainnya. Jadi bisa diperbanyak cacar air lainnya. Ya, terima kasih. Itulah jawaban dari perwakilan kelompok kami. Apakah jawaban tadi masih kurang? Terima kasih kepada saudara Pandaris Hasan yang telah melontarkan pertanyaan kepada kelompok kami. Apakah masih ada saran dari kelompok 1, 2, dan 4? Iya. Jika tidak ada saran lagi, maka presentasi ini dinyatakan saya tutup. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pertanyaan dari Walt Disney. Ia mengatakan semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggamlah impian tersebut, yakni dan kerja. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Saya Rifan Dipai Marsabesi untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja kita sama-sama menyaksikan penampilan dari kelompok 2. Selanjutnya ada lagi yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka? Silakan. Saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya Pandarista Hasan selaku moderator, Alfian Lasiden selaku narasumber, dan Firna Lasawari, Davin Muhammad, dan Iman Kiwarani sebagai anggota dari kelompok kami. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit dan solusinya yang ada di lingkungan sekitar. Lanjut saja ke narasumber kami untuk menjelaskan materinya. Kepada narasumber dipersilahkan. Action. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang virus dan solusi virus. Jangan basa-basi lagi, langsung kita masuk aja ke materi yang pertama, ialah diare. Apakah teman-teman tahu apa itu penyakit diare? Tidak. Ya, penyakit diare adalah keluhan buang air besar atau encer berair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Gejala diare adalah feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, darah pada feses. Penyebab diare adalah keracunan makanan,
alergi makanan, dan lain-lain. Solusi pencegahan adalah penyakit diare. Untuk mencegah diare dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayuran sebelum dimakan atau minuman air yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan. Yang kedua ialah lambung atau bisa disebut dengan virus gastroenteritis. Apa itu infeksi virus lambung? Virus lambung terjadi karena bakteri menginfeksi organ pencernaan tersebut. Bakteri ini kemungkinan besar dapat ditularkan melalui air liur, tinjau, atau makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri. Gejala infeksi lambung ada dua, yaitu nyeri ulu hati khususnya saat perut kosong, nyeri terasa bertambah saat mengonsumsi makanan. Solusi pencegahan penyakit lambung ialah menghindari makanan, minuman, atau air yang mungkin terkontaminasi virus gastroenteritis, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara berulang, memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, seimbang, berolahraga secara teratur, serta harus istirahat, dan yang terakhir vaksinasi rotavirus. Yang ketiga ialah batuk atau bisa disebut dengan virus influenza. Batuk adalah tindakan refleks yang dilakukan untuk membersihkan tenggorokan dari lendir atau iritasi akibat benda asing. Gejala batuk umumnya disertai dengan gejala lain seperti pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sesak napas, dan perut mules. Penyebab virus bakteri, merokok, dan asma. Cara pencegahan batuk ada 4, yaitu 1. Menghindari asap rokok, menghindari makanan dingin, dan menghindari makanan yang berminyak. Yang ketiga, minumlah air putih yang cukup. Yang keempat, menggunakan masker saat bepergian. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berikan kepada moderator. Itu tadi sedikit materi dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, mohon ajukan tangannya dan perkenalkan nama beserta dari kelompok gerak. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Persilahkan untuk berdiri. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan materinya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa itu VSS Lembek? Nah, itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Jili yang sudah melontarkan pertanyaan kepada kelompok kami. Nanti akan dijawab oleh salah satu anggota kami. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Muhammad Hamid Riyadi, perwakilan dari kelompok 2, ingin menanyakan tentang apakah virus sakit lambung dengan sakit mah itu adalah penyakit yang sama. Terima kasih kepada saudara Habil yang sudah melontarkan pertanyaan kepada kelompok kami. Nanti akan dijawab oleh narasumber kami. Kepada narasumber dipersilahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Muhammad Habil Riyadi. Apakah virus lambung itu sama dengan virus mah? Tentu tidak sama. Kondisi berbeda dengan penyakit asam lambung yang memang disebabkan karena asam lambung itu sendiri. Itu saja pertanyaan jawaban dari saya. Terima kasih. Jadi bisa kami simpulkan bahwa penyakit lambung dan mah itu berbeda. Selanjutnya jawaban dari kami untuk saudara Jil. Kepada yang bersangkutan, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kepada saudari Jili Rasid yang telah bertanya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan, apa itu VSS Lembek? VSS Lembek adalah encer seperti air disebabkan oleh proses pencernaan makanan yang tidak berjalan lancar. Jenis makanan yang sulit dapat dicerna dengan baik oleh pencernaan adalah yang tinggi gula, frukasa,
makanan pedas, makanan berminyak, dan minuman Fein. berkafein seperti kopi. Baik, itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa dimengerti atau tidak? Bisa. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memberi saran? Ada. Silahkan berdiri. Action. Perkenalkan, nama saya Jili, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memberi saran. Saran dari saya yaitu, jika dalam pembahasan materi, pembicaraan dan bahasa yang digunakan sebaiknya diperjelaskan huruf dan kata yang lebih diperjelaskan agar pendengar bisa lebih mudah dipahami. Yaitu saja, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Jili yang sudah memberi saran kepada kelompok kami. Di sini saya akan menutup presentasi kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang mana sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Selanjutnya untuk kelompok terakhir saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kepada kelompok saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih untuk Ibu Hajar atas materi yang begitu pas dan luar biasa. Presentasi hari ini, ketika kita berbicara tentang virus, kita tidak hanya berbicara tentang virus dalam tubuh, tetapi tentang semangat yang begitu menyala di setiap individu di ruangan ini. Sebelum lanjut ke presentasi, perkenalkan kelompok kami yang beranggota Nana Parwa, Gilang Latagu, Ari Lasawari, dan saya sendiri, Pak Hil. Oke, kita lanjut saja presentasinya. Untuk narasumber dipersilakan. Untuk ajan, untuk ayu kepada 1, 2, 3. Oke, kepada narasumber dipersilakan. Terima kasih untuk moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penyakit dan solusi pencegahan penyakit. Penyakit pertama yaitu virus Ebola, virus yang menyebabkan pendarahan parah, kegagalan organ, dan dapat menyebabkan kematian. Ciri-ciri atau gejala. Gejala awal berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, dan menggigil. Kemudian penderita bisa mengalami pendarahan internal yang mengakibatkan muntah atau batuk berdarah. Solusi pencegahan penyakit Ebola yaitu menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun segera setelah kontak dengan orang yang memiliki gejala Ebola. Jangan menyentuh orang atau cairan penderita seperti darah, muntah, tinja, atau air seni. Nama penyakit yang kedua yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada pada angka 130 per 130 per 80 mmHg atau lebih. Ciri-ciri atau gejala. Tekanan darah tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala. Seiring waktu, jika tidak diobati, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung dan stroke. Pencegahan tekanan darah tinggi dengan menjaga pola makan dengan sedikit garam, berolahraga rutin, dan konsumsi obat dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Nama penyakit yang ketiga yaitu tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Gejala tuberkulosis, kebanyakan orang yang terinfeksi dengan bakteri yang menyebabkan tuberkulosis tidak memiliki gejala.
Ketika gejala memang terjadi, biasanya berupa batuk, kadang-kadang ada bercak darah, penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, dan demam. Cara penyebaran tuberkulosis yaitu melalui uap air udara pernapasan seperti batuk dan bersin. Pencegahan tuberkulosis dapat dicegah dengan vaksin BCG, yaitu vaksin yang dibuat untuk penyakit tuberkulosis. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan orang yang sedang sakit dan memakai masker di tempat ramai. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya dipersilakan dan jangan lupa memperkenalkan diri dan perwakilan dari kelompok mana. Saya perkenalkan, nama saya Tisa Madi, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya tentang apa itu pendarahan internal. Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Saya. Oke, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Idia Astar. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin menanyakan jika TBC menyerang otak, apa yang terjadi? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk anggota kelompok menjawab pertanyaannya. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tentang apa itu pendarahan internal. Pendarahan internal adalah pendarahan dalam tubuh, terutama pada rongga dada, rongga perut, atau otot yang mungkin disebabkan oleh trauma berat. Itu saja yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudari Tisa, apa jawabannya sudah pas? Sudah. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dipersilakan untuk saudari Gilang untuk menjawab. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Gilang Lataku. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika TBC menyerang otak, apa yang akan terjadi? Bisa menyebabkan epilepsi atau menyebabkan kejang-kejang, kelumpuhan sebagian anggota tubuh, gangguan pendengaran, penglihatan, dan menyebabkan kematian. Ya, terima kasih. Oke, apa jawabannya sudah pas? Sudah. Oke, terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang, tolong ditambahkan. Jika ada yang lebih, tolong dikembalikan karena itu saya pas-pasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kalian sudah mampu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dan sudah mempresentasikan hasil dengan baik, ya. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Selanjutnya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan memberikan sedikit penguatan kepada anak-anak sekalian tentang solusi untuk mencegah penyakit yang menyebar di lingkungan sekitar kita, ya. Mohon diperhatikan. Pertama, yaitu menerapkan gaya hidup sehat dan bersih. Yang kedua, yaitu kita selalu melakukan vaksinasi secara teratur. Kemudian, supaya terhindar dari berbagai penyakit, hindari keluar rumah saat sakit. Jadi ketika ada sakit, kita jangan berkeliaran di luar sehingga menyebabkan orang lain terinfeksi dari tertular dari penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu lakukan hubungan seksual dengan aman. Artinya menyangkut dengan hubungan seksual ini yang sudah menikah,
Jangan gonta-ganti pasangan. Kalian yang masih muda-muda atau masih remaja, jangan coba-coba melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Ya? Kemudian jadilah travel yang cerdas. Artinya setelah memegang apapun itu, yang dari benda-benda apapun itu yang berada di luar lingkungan sekitar kita, itu sebelum makan atau sebelum melakukan aktivitas yang lain, itu harap mencuci tangan terlebih dahulu, ya. Kemudian selanjutnya hindari kontak atau gigitan dengan serangga. Paham ya? Selanjutnya menggunakan masker. Ketika ada flu atau pilek, itu wajib menggunakan masker supaya tidak tertular kepada orang lain. Selanjutnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Makan makanan yang bervitamin, buah, sayur, ya. Kemudian minum obat yang bervitamin, B kompleks setidaknya. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, saya minta ada yang bisa memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Ya. Sana. Setelah pembelajaran saya dapat mengetahui ada macam-macam jenis virus, kemudian bentuk-bentuk virus dan cara-cara pencegahan penyakit di lingkungan sekitar. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya ada yang lain? Ada Bu. Saya Bu. Bukan. Setelah pembelajaran yang sudah kita lalui, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa menjaga kebersihan itu sangat-sangat penting agar terhindar dari berbagai jenis penyakit. Salah satunya adalah menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, karena tangan adalah tempat kita melakukan aktivitas semuanya melalui tangan. Itu saja Bu yang saya dapat. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, kita beri aplaus untuk yang memberikan saran tadi. Saran yang luar biasa ya. Kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu kalian ulang aplikasikan di rumah bagaimana menjaga kebersihan diri, baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah kita, ya. Mungkin itu saja penyampaian materi yang saya berikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita mengambil hikmahnya, ya. Selanjutnya kita akan melakukan tes tertulis, yaitu ada pilihan ganda yang saya akan berikan, kemudian ada esai 2 nomor, itu sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, ya. Paham kalian? Paham. Akan diisi jawabannya. Waktu kamu 2 menit saya kasih. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal? Sudah. Boleh dikumpulkan.
Baik anak-anak, hasil kerja kalian Ibu sudah periksa. Sini Ibu akan menyampaikan beberapa nilai yang alhamdulillah memuaskan. Di sini Ibu akan menyampaikan nilai yang melewati KKM Ibu, yaitu atas nama Alfian Lasiden mendapatkan nilai 90. Kamera di belakang sini. Ya. Kemudian ada Rizal mendapatkan nilai 95. Kemudian ada Bahim Amril mendapatkan nilai 85. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita berikan aplaus untuk teman-teman yang mendapatkan nilai terbaik. Ya. Baik, kita di sini ada refleksi, yaitu Ibu akan memberikan lembaran berupa checklist atau jawaban yang harus kalian isi. Supaya Ibu mau tahu berapa sejauh mana kalian paham tentang materi yang Ibu ajarkan. Bisa ya? Bisa. Pak, sudah Pak. Ya, saya akan memberikan jawaban saya tentang refleksi dan ada 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah Anda termotivasi untuk mengikuti pembelajaran setelah diberikan motivasi? Jawaban saya, iya, saya sangat termotivasi sekali dan membuat saya lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran karena sudah termotivasi. Kedua, apakah Anda mengetahui tujuan pembelajaran yang disampaikan guru? Ya, tujuan pembelajaran yaitu untuk mengetahui ciri-ciri virus dan struktur virus. Ketiga, apakah Anda memahami materi yang disampaikan guru? Ya, saya sangat memahami. 4. Apakah Anda menyukai media yang digunakan guru dalam menyampaikan materi? Iya, saya sangat menyukai karena melalui media tersebut kami lebih mudah memahami pembelajaran yang dikasih oleh ibu guru. Kelima, apakah Anda merasa senang dengan pembelajaran yang disampaikan? Ya, saya sangat merasa senang sekali. Itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada oleh-oleh buat kalian, yaitu tugas. Tolong pulang, saya memberikan tugas pulang itu kalian buat infografis ya, baik berupa gambar ataupun video untuk pertemuan minggu depan. Ya, bisa ya? Bisa. Selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk mewakili membaca doa di depan. Silakan. Teman-teman dan Bapak Guru, Ibu Guru, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Selanjutnya saya berharap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik ya. Ya, jangan lupa tugas yang saya berikan itu tolong diperhatikan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Bisa ya? Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.